Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh serta berbuah di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 dengan tema tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, yang diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini memiliki perikop penghiburan dalam penderitaan. Tentu ini juga yang kita lihat dalam nats ini, kitab Ratapan yang dituliskan oleh Nabi Yeremia, yang menggambarkan bagaimana kondisi bangsa Israel yang akan segera mengalami penghukuman oleh karena dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan kepada Allah. Di dalam kitab Ratapan ini kita akan melihat dan diperlihatkan bagaimana keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Yeremia menggambarkan bahwa Israel sedang berada di tengah-tengah penderitaan yang begitu dahsyat. Dan di dalam pasal 3 ayat 1 ini, bahwa di sana Yeremia melihat, menggambarkan kesengsaraan itu, bahwa penderitaan itu adalah bagaikan sakit mendera tubuhnya. Dan ada banyak sekali Yeremia menggambarkan tentang keadaannya akibat dari penderitaan yang dialami oleh bangsa itu. Tetapi ada satu keyakinan yang diyakini oleh Yeremia, walaupun bahwa begitu banyak penderitaan oleh karena penghukuman Allah, dia sungguh sangat yakin dengan pasti ada pengharapan, karena Allah setia dalam kasih-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan dia meyakini bahwa kasih Allah lebih besar daripada murkanya atas dosa dan pelanggaran umat Israel pada saat itu. Inilah yang kita akan lihat dalam nats ini. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam penderitaan dan kesengsaraan bangsa Israel, bahwa Yeremia masih memikirkan dan masih terus mengingat akan segala kasih setia Allah dalam kehidupan umatnya. Kita bisa melihat dalam ayat 19 sampai ayat 21 bahwa Yeremia mengatakan kepada Allah supaya Allah mengingat sengsaranya dan penggembaraannya akan ipuh dan racun itu. Yeremia merasa bahwa penderitaan itu adalah senantiasa menekan dia, bahkan penderitaan itu adalah seperti racun yang siap untuk mematikannya atau membunuhnya. Bahkan di setiap saat bahwa itu diingatnya dan racun itu dapat membunuhnya kapan saja. Dan oleh karena itulah bahwa dia berseru kepada Tuhan dan dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa mengingat dia dan bangsa itu. Di dalam penderitaan itu ada sesuatu
yang menggerakkan hatinya supaya tetap yakin dan secara total yakin kepada kasih Allah yang dapat menumbuhkan suatu pengharapan pakirimo di hati setiap orang yang mau datang kepadanya. Di dalam ayat 21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kau perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dia memperhatikan semuanya penderitaan itu. Oleh karena itu dia berharap. Tentu berharap ini adalah berharap kepada Tuhan, supaya Allah mengingat kasih setianya kepada bangsa Israel. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam kitab ini ada beberapa hal yang dapat kita lihat, seperti yang dikatakan oleh Yeremia dalam ayat 22 dan ayat 23. Yeremia mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa Allah itu selalu setia dalam setiap keadaan, bahkan sekalipun umatnya ada dalam penderitaan. Bangsa itu harus selalu meyakini bahwa kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan. Kasih Allah itu akan selalu baru tiap hari. Kasihnya lebih besar dari murkanya, dan kasihnya tentu lebih besar dan melebihi segalanya. Ini adalah bentuk dari pengakuan imannya kepada Tuhan. Dan hal ini juga dapat kita lihat di beberapa kitab lain, seperti kitab Mazmur yang dituliskan oleh pemazmur, dan juga di kitab-kitab Paulus yang menyerukan supaya selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah baik, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan. Sekalipun bahwa kita atau bangsa Israel ada di tengah-tengah kesengsaraan dan penghukuman, tetapi kasih setia Allah selalu diperbaharui, dan kasih itu adalah pengorbanan Allah melalui Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari segala penderitaan. Itu yang pertama yang kita lihat dari keyakinan Yeremia, bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan. Lalu yang selanjutnya kita lihat adalah di ayat 24, dia mengatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Ini juga adalah menunjukkan sesuatu keyakinan, sesuatu iman, bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bagian dari orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Tuhan berdiam ada di tengah-tengah umatnya yang percaya. Oleh sebab itu bahwa Allah adalah bagian dari umatnya. Allah selalu menyertai umatnya dan membimbing umatnya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Keyakinan itu akan selalu terus dipegang oleh setiap umat yang percaya, bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah umatnya. Allah yang selalu menuntun dan memimpin umatnya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Bapak ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Umat yang percaya, kita yang percaya di dalam Yesus, agar kita tetap tinggal di dalam Yesus dan kita pergi dan menghasilkan buah, dan apa saja yang dikehendaki orang percaya itu akan menerimanya. Bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini mengartikan bahwa dalam setiap kehidupan kita, baik susah, baik penderitaan, baik sukacita, bahwa Tuhan adalah bagian kita.
bahwa Tuhan adalah berada di tengah-tengah orang yang percaya. Oleh karena itu kita harus beriman kepada Allah di tengah-tengah hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu bahwa setiap umat harus menjadikan Tuhan sebagai bagian dari hidupnya, yang berarti bahwa hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk kita dan menyelamatkan kita, maka Kristus telah menjadi bagian kita. Lalu yang ketiga yang kita lihat dalam nas ini adalah bahwa Yeremia mengatakan di dalam ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik. Ini juga adalah bagian dari keyakinan bahwa Tuhan itu adalah selalu baik, dan memang Tuhan adalah selalu baik, dan Dia selalu mengasihi. Kesetiaannya dan anugerahnya adalah dasar dari semua tindakannya kepada umat. Oleh karena kebaikan Allah haruslah juga menjadi suatu keyakinan penuh bagi umat. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah merupakan keyakinan dan pengakuan dari Yeremia kepada Tuhan bahwa semuanya mengajak umatnya supaya menantikan pertolongan Allah dan mengajak umatnya supaya tetap berharap kepada Allah. Di ayat 26 bahwa umat yang percaya diajak supaya menanti pertolongan Allah dengan diam, menanti pertolongan Allah dengan beriman, menanti pertolongan Allah dengan percaya dan setia, menantikan Tuhan di dalam hidupnya. Yeremia mengajak umat untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel, karena kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, tidak akan pernah habis, karena kasih Tuhan adalah pasti akan menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari segala kesengsaraan yang mereka hadapi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan tema khotbah kita bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam menjadi sesuatu yang menggerakkan hati kita untuk tetap beriman kepada Tuhan, dan yang menggerakkan hati kita supaya tetap percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, sekalipun kita berada di tengah-tengah penderitaan dan di tengah-tengah kesengsaraan, atau sekalipun bahwa kita tidak memiliki harapan lagi. Tetapi mari kita terus yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Dia akan selalu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Hendaklah hidup kita mengimani bahwa Allah itu selalu dan selalu setia, dan kasih-Nya tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita juga menjadikan Tuhan menjadi bagian dari hidup kita, dan biarlah Tuhan menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah bagian dari kehidupan kita, dan kita selalu menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar, dengan setia, tanpa menyimpang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita nantikan Tuhan di dalam hidup kita dengan setia, menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu tidak pernah berhenti berharap kepadamu, tetapi kami sungguh yakin bagaimanapun keadaan kami, baik di dalam penderitaan, kesusahan, biarlah kami tetap menantikan pertolongan Tuhan dan setia berharap bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah berhenti bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.